bersukacita Tuhan, yang bermazmur bagimu. Terima kasih Tuhan Yesus, darah-Mu yang menyucikan kami, darah-Mu yang memulihkan kami, darah-Mu yang menyembuhkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Ku bernyanyi bagimu, ku memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus, sucikan daku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Kami mau bernyanyi bagimu Tuhan Yesus. Ku bernyanyi bagimu, ku memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Darah-Mu Yesus, terima kasih Tuhan, sucikan darah-Mu Yesus. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus, sucikan aku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Benar Tuhan, darah-Mu yang menyucikan kami, darah-Mu yang membebaskan kami dari setiap belenggu dosa, darah-Mu yang menguatkan setiap kami. Saat ini kami mau mendengar suara-Mu ya Tuhan melalui renungan hari ini. Tuhan bersabda bagi kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita berjumpa kembali dalam Perenungan Intim dengan Allah, yang pada kesempatan ini akan membahas mengenai Mazmur 121. Berikut adalah firman Tuhan yang terdapat pada Mazmur 121. Tuhan penjaga Israel, nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah.
penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarnya dan tekun melaksanakannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, Mazmur 121 diawali dengan kalimat penuh pengharapan dan kerinduan. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Ayat 1. Ayat ini bukan sekedar pertanyaan yang bersifat retoris, melainkan sebuah seruan dari jiwa seseorang yang sedang berada di tengah kesulitan hidup. Mazmur yang dikenal sebagai nyanyian ziarah ini adalah gambaran dari perjalanan rohani umat Allah dalam dunia yang penuh dosa, penderitaan, dan kesulitan. Namun Mazmur ini membimbing kita untuk melihat bahwa pertolongan kita tidak bersumber dari kekuatan dunia, melainkan dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Di dalam ayat yang kedua, kita dapat melihat bahwa pemazmur mengatakan, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pengakuan ini sangat penting karena di dalam kesesakannya, pemazmur tetap menyatakan iman yang tidak tergoyahkan kepada Tuhan. Ia percaya bahwa Allah adalah sumber segala pertolongan karena Dialah pencipta dan pemelihara Providentia Dei. Namun pengakuan akan Allah sebagai pencipta ini akan menjadi tidak bermakna jika tidak dikaitkan dengan keyakinan bahwa Ia juga adalah penopang umatnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kebenaran ini memberikan fondasi bagi kasih karunia. Allah yang menciptakan tidak meninggalkan ciptaannya. Sebaliknya, Dia memelihara, menolong, dan memimpin dengan tangan yang penuh kasih. Pertolongan dari Tuhan bukanlah bantuan sementara, melainkan karya penyertaan berkelanjutan yang menopang umatnya dalam segala musim dan babak kehidupan. Di dalam ayat yang ketiga dan keempat, kata penjaga muncul 6 kali dalam Mazmur ini. Ini menunjukkan bahwa Tuhan adalah penjaga aktif, bukan pasif. Mazmur ini tidak menggambarkan Allah sebagai dewa yang jauh, melainkan sebagai pribadi yang terlibat intim dalam kehidupan umatnya. Di dalam Kristus, kita dapat melihat aktualisasi dari firman ini secara sempurna. Yohanes 1 ayat 14 mengatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Dalam Yesus, kasih karunia dan kebenaran bukanlah konsep abstrak, tetapi pribadi yang menjaga kita secara aktif dan terus-menerus. Dalam penggembalaan Allah yang tidak pernah tertidur ini, kita melihat satu harmoni antara imanensi dan transendensi Allah. Ia dekat, namun tetap maha kuasa. Seperti tertulis dalam Yesaya 40 ayat 28, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal. Ia tidak menjadi lelah dan tidak lesu. Dalam ayat 5 dan 6 dituliskan, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Mazmur ini melukiskan gambaran totalitas penjagaan Allah. Tidak ada waktu di mana Ia lalai. Siang dan malam di sini bukan hanya dalam artian harafiah, melainkan merangkum seluruh rentang waktu kehidupan. Dalam tradisi Yahudi, sinar matahari menggambarkan bahaya yang terlihat, sedangkan bulan menggambarkan bahaya yang tidak terlihat, seperti keletihan, kesedihan batin, atau bahkan gangguan spiritual. Bagi orang percaya, firman ini menggambarkan bahwa kasih karunia Allah melingkupi kita, bahkan dalam kondisi tidak sadar saat kita tidur,
saat kita lemah, saat kita tidak menyadari ancaman rohani yang mengintai. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, jika kita meneruskan perenungan firman Tuhan dalam Mazmur 121, maka kita akan melihat bahwa semua janji dalam Mazmur 121 digenapi dalam pribadi Yesus Kristus. Yohanes 1 ayat 17 menyatakan, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tuhan Yesus bukan memberikan kasih karunia dan kebenaran sebagai hadiah. Ia adalah kasih karunia dan kebenaran itu sendiri. Ia adalah Immanuel, Allah beserta kita. Dia bukan hanya penjaga dari luar, tetapi juga pribadi yang berjalan bersama kita di dalam lembah yang kelam. Mazmur 121 ini juga tidak mengandung janji palsu bahwa hidup akan mudah. Tidak disebutkan bahwa tidak ada kesulitan. Yang dijanjikan adalah bahwa kesulitan tidak akan menghancurkan kita. Inilah janji kebenaran yang menyertai kasih karunia. Mazmur 121 adalah Mazmur para peziarah. Itu berarti konteksnya adalah perjalanan bangsa Israel saat itu dan juga sesuai dengan keadaan kita saat ini. Bahwa hidup kita sebagai orang percaya adalah perjalanan ziarah menuju kemuliaan. Dalam konteks ini, kasih karunia tidak hanya menjadi pengampunan untuk masa lalu, tetapi juga kuasa untuk berjalan dengan setia di dalam iman kita di masa kini, dan juga merupakan suatu jaminan pengharapan untuk masa depan. Dalam Roma 5, di dalam ayatnya yang kedua dan kelima, Rasul Paulus menulis bahwa kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, Mazmur 121 sangat relevan bagi kehidupan umat Allah saat ini. Ketika seseorang merasa gelap, letih, kehilangan arah, atau merasa bahwa dunia terlalu berat untuk dipikul, Mazmur ini memberikan kepastian bahwa pertolongan datang bukan dari dalam diri sendiri, tetapi dari luar, yaitu dari Allah. Di dalam dunia yang menuntut kita untuk menjadi cukup kuat, cukup cerdas, dan cukup tangguh, Mazmur 121 berkata, tidak, bukan kekuatanmu yang membuatmu bertahan, tetapi kasih karunia Allah yang menopangmu. Inilah keindahan dari Injil, bahwa dalam kelemahan, kuasa Kristus menjadi sempurna. Kristus, sang penjaga sejati, berjalan bersama kita, menjaga kita dari kesesatan, dari kehancuran, dan dari kehilangan arah. Maka mari kita melayangkan mata kita kepada Tuhan, sebab di sanalah, di salib Kristus, pertolongan kita datang. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih dan bersyukur atas firman Tuhan dan perenungan yang telah kami dengarkan pada hari ini. Ya Tuhan, Allah penjaga kami yang tidak pernah terlelap, kami datang kepadamu, tempat pertolongan sejati kami yang teguh. Dalam dunia yang penuh ketidakpastian, kami bersyukur bahwa Engkaulah gunung batu yang teguh. Engkau tidak hanya menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, tetapi juga memelihara setiap langkah kami. Tuhan, kami berdoa bagi jemaat-Mu, bagi setiap saudara kami yang sedang berada dalam pergumulan maupun dalam persimpangan hidup. Kiranya Engkau menjamah dan menguatkan agar mereka melihat bahwa pertolongan mereka datang dari Allah yang hidup. Ajarlah kami untuk tidak bergantung pada kekuatan kami sendiri, tetapi bersandar penuh pada kuasa kasih karunia-Mu. Biarlah Roh Kudus terus mencurahkan kasih Allah dalam hati kami, menghidupkan pengharapan, dan menuntun kami dengan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Terima kasih Bapa, kini kami kembali memohonkan kepada Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami dengan segala kebaikan dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang menyertai kami, sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dan perenungan intim dengan Allah pada kesempatan ini. Sampai bertemu kembali di dalam perenungan intim dengan Allah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.